Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga berkaitan dengan kupasan tentang kebenaran. Dan pada saat ini saya beri judul, jika kita ingin hidup dalam kebenaran, kita harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kebenaran harus dicari. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus haus akan kebenaran. Hal ini merupakan kerinduan terdalam yang Tuhan taruh di dalam hati manusia. Kita harus terus mencari dan mencari hingga kebenaran sejati itu ditemukan. Para ahli filsafat terus mencari kebenaran sehingga mereka menemukan definisi pengertian tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5 ayat yang ke-6 yang sudah saya bacakan untuk kita. Dan saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hal ini mengungkapkan rahasia kehidupan. Jika kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan diberkati dan disebut berbahagia. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu berarti bahwa pencarian akan kebenaran baru akan berakhir jika kita mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia menemukan kebenaran adalah jika kita mengenal Allah secara benar. Dengan kata lain, saya ingin menegaskan kepada setiap kita saat ini, kebenaran ada di dalam Allah. Oleh karena itu, kita harus waspada dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa kebenaran bisa ditemukan di mana saja, tergantung orang, tempat, dan waktunya. Saya mau menegaskan kepada setiap kita, pendapat ini jelas-jelas keliru. Alkitab justru mengatakan bahwa kebenaran Allah itu mutlak di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Terus berusaha mengenali Tuhan. Mari kita terus berusaha mengenali Tuhan. Maka kita semakin dekat dengan kebenaran. Bahkan akhirnya hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita benar-benar merenungkan firman Tuhan ini. Kita terima dengan segala kerelaan dan kerendahan hati kita. Sehingga benar-benar kita tidak berada di dalam sebuah persimpangan jalan atau di dalam sebuah keraguan-raguan tentang kebenaran. Karena di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya kita mengenal Allah dan sekaligus menjadi paket yang tidak terpisahkan. Kita mengenal kebenaran dan kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.